Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko assalam ada di kersamana, mudah-mudahan yang menjawab salam nanti keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus Dewan Juri, Dewan Penilai yang arif dan bijaksana yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Serta saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai Al-Quran sebagai rahmat semesta. Hadirin, punya balon tinggal 5, 9 habis tinggal warna merah. Yuk kita dengerin sama-sama. Wawakil Bandung nih mau ceramah. Tapi bentar dulu, kita berdoa dulu. Gimana doanya? Perjuangan memang bikin hati bahagia, karena tak kenal kata putus asa. Mudah-mudahan UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi wasilah kebangkitan bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara masalah Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab petunjuk dan pedoman bagi orang-orang beriman. Maka orang yang hidup dengan Al-Quran akan Allah datangkan kedamaian. Orang yang hidup dengan Al-Quran akan Allah sertakan keselamatan. Dan orang yang hidup dengan Al-Quran akan Allah turunkan secara istiqomah kebahagiaan. Bahkan menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Jadul Ma'ad, menjelaskan bahwa Al-Quran ialah penyembuh yang sempurna bagi seluruh penyakit hati dan jasmani. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 juz 11 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kata Allah, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mau'idatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, wasifaul lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bersarang di dalam dada, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Shadaqallahul adzim. Di dalam tafsir Al-Maraghi juz yang ke-11 halaman 237 sampai 238 karangan Syekh Al-Imam Al-Alamah Ahmad Mustafa bin Muhammad Ibnu Abdul Mu'in Al-Maraghi, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran, bahwa Allah menjadikan Al-Quran sebagai nasihat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai rahmat, serta sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai penolong dalam hidupnya. Maka dari itu soto Banjar ada di Kalimantan, di Bandung ada radio urban. Daripada kita mengejar cinta tanpa kepastian, mending kita ingat sama Al-Quran yang tidak ada kebohongan. Maka sejarah kejadian Islam, saudaraku, itu tidak ada kebohongan. Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup Madinah dan Mekah bisa makmur? Karena sahabat-sahabat Nabi hidup dengan Al-Quran. Ketika masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, kenapa Islam bisa jaya? Karena khalifahnya, pemimpinnya, rakyatnya, pemudanya, menterinya hidup dengan Al-Quran. Maka orang yang hidup dengan Al-Quran akan Allah curahkan keberkahan dalam segala urusannya. Di samping itu saudaraku, Al-Quran dapat mengantarkan seorang hamba Allah begitu dekat dengannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi ahlina minanas. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Qalu,
para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapakah mereka?" Qala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum ahlul Quran." Mereka adalah ahli-ahli Quran. Ahlullah, mereka ahlinya orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah. Wa khussatun, dan mereka orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad terdapat dalam Musnad Ahmad jilid 3 halaman 127. Di dalam kitab Baitul Qadir Sarah Jami'us Shaghir karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Al-Hamid Muhammad Abdur Rauf Al-Manawi mengatakan hadis ini menunjukkan tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang menjadi ahli Quran. Mereka disebut sebagai kekasih-kekasih Allah. Artinya mereka sebagai kekasih Allah yang dekat dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu hadirin, dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulannya. Sudah seharusnya kita sebagai umat muslim menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Karena Al-Quran mampu menjawab segala persoalan kehidupan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Profesor Abdul Karim pengen ngopi surya. Abdul Aziz pengen makan bubur. Mudah-mudahan Win Sunan Ampel Surabaya selalu tetap jaya dan panjang umur. Amin. Makan uyah sambil nonton Arsenal. Saya Hamzah, mudah-mudahan lolos masuk final. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.